Teman, kita lanjut ya ke saham coal ya. Harum, kita cek NCF. Jadi sangat suka ya saham-saham komoditis. Lihat kenapa sih Mas saya beli saham batu bara? Ya lihat aja harga batu baranya naik, ya kenapa nggak dibeli? Simpel kan? Tuh. Teman-teman sekarang udah ngerti gitu. Kenapa saya beli batu bara? Oh karena ini, oh karena itu, karena ini. Sentimennya apa? Datanya jelas nggak? Oh iya nih, saya bisa follow ini. Kayak gitu. Tinggal nanti dilihat pilihannya seperti apa dari saham-saham itu. At least komoditisnya naik. Kayak gitu. Lihat kan? No. NCF. Meskipun kita HBA-nya beda ya. Acuannya beda. Tapi ya at least dari salah satu futures market lah. Futures marketnya buat ya kan ini Global Coal ya, Newcastle Coal Futures ya. At least udah tahu lah. Oke, komoditasnya naik nih, saya bisa cek gitu. Nah, ini tertinggi sejak kapan nih? Tertinggi sejak Desember 2024 ya. Balik lagi, teorinya apa Mas? Teorinya cek. Oil naik gitu kan, oil and gas naik ya, apalagi khususnya yang gas. Nah, alternatif dari gas buat pembangkit listrik salah satunya adalah coal. Dan coal ini salah satu yang paling murah. Kenapa? Karena sebelum mereka pakainya gas, mereka pakai batu bara dulu. Gitu. Jadi zaman dulu kan batu bara dulu, baru meningkat lagi ke oil, baru ke gas, ya baru nuklir gitu kan, yang lebih baru dan pastinya lebih mahal. Kayak gitu. Jadi ya salah satu energi alternatif. Ya, yang nggak alternatif sih sebenarnya. Batu bara pasti setiap negara tuh pakai, tapi jumlahnya kecil. Tapi ketika satu dia punya source of energy itu berkurang, ya mau nggak mau yang satunya lagi yang diperbesar. Kayak gitu. Gitu ya. Ya, semoga teman-teman mengerti lah thought prosesnya. Kenapa sih tak bahasinnya satu-satu. Kayak gitu. Nah, nih, sekarang teman-teman lihat. Dari kemarin, kita ngelihat nih Harum, kenapa Mas Emen? Harum kurang ya teman-teman ya. Kenapa? Karena XLYP sama XC-nya banyak banget di sini. Nah, ini tinggal kita lihat. Fase sideways ini, apakah bisa mempengaruhi retailnya jadi pada buang karena bosen? Wah, nggak dibawa kemana-mana nih. Nah, ini harus kita cek gitu kan. Jadi, kalau misalnya teman-teman lihat, pas MA5-nya ditarik ke atas, positioning juga hampir yang namanya closing. Jadi beberapa kali GC, tapi nggak kerespon, langsung turun. Nah, makanya di sini kita lihat posisi dari flow-nya gimana. At least pas. Teorinya apa? 970, area support, kena hit, naik, kena hit, naik. Nah, di sini kita lihat nih, ini kuat nggak momentumnya. Nah, ya kalau misalnya teman-teman cek buat si Harum gitu kan, nah masih buang semua nih. Apakah yakin? Aku sih kalau misalnya memang ngelihat retail di kiri semua, aku nggak yakin. Cek dari 28, ada at least domestik yang beli itu juga bagus. Nah, di sini teman-teman cek ZP, GR, XL. Akhirnya XL di bawah, buang barang AK sama YP. Cek 27, ZP-nya dominan, XL beli, cek buang barang AK YP. Mundurin lagi 24. Jadi kayak kita cut, gede nggak? YB sama ZP, cek dari tanggal berapa, 24, pucuk-pucuk 15, 24 itu kurang lebih sini ya, sideways. AKCP, oke AKCP, YB, ZP, YJ. Kita lihat asalkan dia di bawah, oke XL-nya di bawah, cek lagi, YB, YJ, naik lagi ya, XC sama XL-nya, AKCP-nya buang, cek lagi dikit 22. Nah, di sini XL agak tinggi. Buangan barang konsisten AKCP. Aku mau cek posisi agak tinggi di 15 nih. Nah, disinilah baru kita ngeliat, oh rame nih. YP, XL, sama XC. Tapi setelah dia J6 ya, kayaknya setelah di 20 kayaknya udah mulai oke nih. Nah, YP masih top ya. AZ, YB, XC. Buangan AKCP. Nah, AKCP kan ini terus buang ya. AKCP terus buang. At least teman-teman lihat pas per 21 di sini. Nah, ini retailnya mulai mengecil. Jadi untuk teman-teman ngelihat dia posisi naik, lumayan tinggi pas crossing MA5. Kenapa? Karena kalau nanti di bawah naik, biasanya retail yang nyangkut di 1070 akan consider untuk cut loss. Gitu.
Gitu ya buat Harum ya. Soalnya jujur ya agak susah kalau misalnya marketnya downtrend. Kenapa? Karena kita harus proyeksiin nih kira-kira dia itu apakah bisa buang barang di situ atau retail pas posisinya nyangkut di lower high, ketarik turun ke bawah, waktu di bawah naik, kita harus lihat tekanan jual dari retail itu harus tinggi. Kenapa? Karena kalau barangnya kering, lebih enak lagi buat bawa barangnya naik. Kayak gitu ya. Nah, ini PTBA memulai yang namanya support baru gitu ya. Sebenarnya proyeksiku ini sejak awal gap dari 3 Maret nggak kerespon ya. Aku sebenarnya ngincer 2.700 atau 2.600 buat makan lebih gede. PTBA tuh bagus. Kenapa? Ya reason-nya ada di Danantara Play. Seperti apanya gitu ya. Jadi untuk sementara gitu ya, palingan ngelihat support 2810 tuh bagus. Sebenarnya kalau misalnya dikasih beli. Tapi balik lagi nih, ini nggak tahu sampai berapa dia dibawa sideways terus. Tapi pasti ada momentum dia ditarik naik. Nah, ini nanti kita cek barangnya seperti apa, tapi kalau dari posisi momentum, sebenarnya kalaupun dia sideways, ya berarti ini nggak akan tembus ke 2.750 buat price action-nya gitu ya dari si PTBA. Nah, terus dicek lagi yang namanya si PTBA gitu ya. Kita cek kalau misalnya akunnya gede, ya nggak jadi masalah sebenarnya buat beli. Nah, barulah mulai buangan dari 27 dan 28. Sebelum-sebelumnya teman-teman lihat PTBA itu salah satu yang akumulasinya panjang gitu ya. Nah, dari coba ya 28, DXBK, nah ini DX tahu lah ya, YTTA, XL, AKZP-nya buang. Nah, ini asing mulai buang, DX yang ngumpulin terus, AK, CC, YP. Cek coba dari seminggu, dari tanggal 20, ZP-nya masih pegang barang, NI, RX, oke, nice, masuk. DX sama BB. Cek buangan barang, YP, CC, XL. Berarti kalau teman-teman lihat dari tanggal 20, sini ya, nih kurang lebih, nah ini retailnya mulai buang nih di sini. Nah ini sebenarnya nggak bisa ngambil kesimpulan ya, kalau misalnya ngambil support 2.850 ya wajar-wajar. Dan cenderung sideways yang mungkin akan terjadi, kayak gitu. Ya ini pantau, cek, teman-teman cek bagi dividennya kapan ya. Ini dicek bagi dividennya kapan. Kalau nanti bagi dividen dan terjadi gap down, di situ teman-teman bisa masuk size gede di PTBA. Gitu ya. Ya itu aja sih palingan. Karena sebenarnya view-ku ini tahun 2026 ini harus dimakan atas gap. Itu ya. Tapi ya itu long term, sangat-sangat panjang view-nya. Gitu. Oke, next ADMR ya. Nah, ADMR karena teman-teman lihat dia turun terus ya, kayak jadi dari trendline teman-teman lihat turun terus, ini hati-hati dulu, pantau. Ini kan udah dikasih area kan. Ini udah dikasih area. Wait, areanya itu ada di ini antara 1845 sampai 1885. Nah, teman-teman ngelihat ternyata ketika dia itu ditarik ke bawah gagal nih. Jadi lihat cek hari besok kalau misalnya turun, teman-teman bisa dapat 2 view gitu. Kalau dia turun ke deket MA 200 ini bagus, bagus. Tandanya teman-teman bisa dapat lebih murah sama potensi buat dia reversalnya jauh lebih tinggi. Ya, rebound-nya jauh lebih cepat. Sama kalau misalnya dia tiba-tiba klaim di sini ya untuk 1885 ya, candle solid ke atas. Nah, ini continuation buat break the structure dari sini, ini besar nih. Kenapa? 1, 2, 3, 4 mengecil ya. Kayak gitu. Harusnya nih ABCDE udah selesai. Jadi untuk teman-teman ngeliat di potensinya naik, ini tinggi. Gitu ya. Jadi ini bisa kita consider higher low. Gitu. Itu kurang lebihnya. Cek ADMR. ADMR. Nah, pas kan buang kemarin. Jadi cek dulu buat ADMR tanggal 28 ya, 28-nya. SQ, TP, LG, EP, XL. Buangannya AK, ZP, MG. Nah, di sini menarik nih. Pas buangan, kita harus cek. At least retailnya nggak terlalu besar, itu lumayan. Jadi kita ngelihatnya bahwa oke, salah satu dari asingnya buang, at least ada domestik yang mau nangkepin gitu ya. Smart money lokalnya akum. Cek dari 24, ZP, LG masih masuk, ada AK juga.
buangan barang KI, NI, XLXC. Ya KI-nya buang 471, top 1, top 2. Nah ini tekanan jual masih lebih tinggi ya. Kok dari situ 27, oke lah, ZPLG, KI, NI memang buang. Jadi kalau misal consider buat masuk, cek dulu 1800 kalau ketarik salah satu area. Kemudian kalau dia technical rebound, ini buat keluar dari dia punya apa namanya? Dia punya trendline di sini, down trendline di sini masih bisa ke breakout. Itu harapannya sih. Kayak begitu. Karena dia masih uptrend juga kok. Next lagi, teman-teman ya, ADI. AADI. Nah, AADI ini menarik nih, mirip-mirip kayak emas ya. Mirip-mirip kayak emas, naik terus. Harus teman-teman cek juga. Nah, jadi di yang AADI ini pantau 10.700. Karena memang di sini 2 kali doji gitu ya. Kalau misalnya ketarik ke bawah, kayak kemarin, paling bagus belinya ketika dia gap ketutup. Kurang lebih momentumnya lebih bagus di situ. Jadi kalau misalnya gapnya ketutup ini bagus, tapi kalau misalnya enggak, sebenarnya buat continue dia naik ke atas masih bisa. Kayak gitu. Gitu sih paling ya. Nah, cek nih barang-barangnya. Memang di 1.700 sampai 1090 ya golden area gitu kan. Tapi kalau misalnya memang jebol dari 10.700 ya nggak bagus juga. Kayak gitu. Nah, ADI, nah ini 2 harinya buang. Jadi kayaknya wait and see dulu. 2 harinya buangan barang. Cek yang buang itu cenderung kayak AG, YP, CC, sama BK. Oke lah, lebih ke AG, CC, sama BK ya. Yang masuknya LG sama PD. Angkanya tipis. Ya, ini nggak yakin lah. Lebih bagus nunggu tutup gap atau enggak dia itu ternyata waktu masuk ke 10.700 langsung naik. Nah ini baru lebih valid dibandingkan di sini ya. Ini masih belum kebentuk lah strukturnya. Gitu. Oke, next lagi ITMG ya. Nah, ITMG ini tinggal cek. Nah, 1,618. Baru reverse. Nah, ini agak sulit nih. Ini PTB kayak gini cek dia punya dividen kapan ya, teman-teman ya. Nah, kalau dia posisi kayak gini, ITMG ke 25.800 ini masih bisa. Kayak gitu. Tapi pantau lagi nih. Jebol lagi nggak nih 20.000 ya 25.000-nya bocor lagi nggak nih? Kalau misalnya di sini down lagi ya dari momentum, ini apakah ada potensi ya? Ini ada. Gitu. Tapi lihatlah kalau misalnya klaim 25.800-nya bisa nih. At least sideways di 25.000 something gitu ya. Aku sih sebenarnya nggak terlalu minat di ITMG sih. Kelihatan banget momentum base-nya kayak begini nih. Nih. Kelihatan banget begini, tarik. Ini juga sering ya. Begini, tarik. Begini, tarik. Jadi sebenarnya enggak sih. Kurang ya. Kayak gitu. Kalian cek kalau misalnya memang ITMG bagus banget ya silakan sikat. Tapi kalau misalnya banyak yang lokal, kurang menarik ya. ITMG sekilas. Oke, NI sama AK tipis yang masuk ya 2728. Cek lagi. Nah, ini ITMG. Ya kalau misalnya teman-teman consider yang memang asingnya suka yang banyak yang masuk ya bisa follow, tapi ya return-nya akan sangat-sangat tipis ya. Gitu. Oke, next Indi. Nah, Indi tuh nah ini nih. Nah, ini Indi lumayan nih. Tapi teman-teman lihatnya based on ini ya, based on structure ya. Karena di sini strukturnya nih, ini lowest di sini ya, low-nya. Terus dia create higher low. Nah, sini tarik. Nah, harusnya continue nih dia nih. Karena apa? Karena teman-teman ngelihat 3760-nya kan tahan. Konfirmasi lagi besok ya. Kalau bisa tetap stay di atas 3760, harusnya dia buat lanjut ke 4000 masih bisa nih. Tapi lihat posisinya. Karena ini posisi structure-nya lagi-lagi bagus ya, teman-teman ya. Indi sama, nah ini kurang nih. Karena asingnya buang terus. Cek retailnya juga ya, cek retailnya juga kalau memang Indi kurang ya. Oke, nah ini menarik nih. Nah, NIRXRO. NIRXRO masuk, terus cek buang barang BB memang guyur.
Ini sebenarnya menarik dari 27-nya nih. Nih. 27-nya itu nggak ada apa-apa. Nah, ini NI sama CC masuk nih. NI-nya beli gede, sisanya buang semua nih. Nah, at least teman-teman tahu yang ngepulin barang siapa. Cek ketika dia 23. Mau cek 23, cek BK. Nah, BK, NI, AI masih ada barang ternyata. AK, LG, YP, XL, XC. Ini lumayan oke nih. Kayak gitu. Tapi pantau-pantau ya teman-teman ya. 3.650 kalau misalnya dropnya jauh, cut. Kalau kalian yang mau coba di indie. Resistnya di mana? Resistnya di 4.000 pas nih. Gitu. Kurang begitulah ya buat batu bara. Ya, most of them memang bosen. Tapi palingan yang bisa dipantau ya paling Harum. Harum sama Indie. Sama ADMR lah. ADMR buat break the structure gitu ya. Gitu.